subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah ya. Ya. Wa la ilaha illallah wallahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Allah ya Rabbi Basaili. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim dada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsihi wa bidada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Assalamualaikum ya Rasulullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Haratul mukarramun yang sama-sama kita muliakan, sahibul bait, sahibul hajat, keluarga besar dari Bapak Haji Abdul Wajab, yang berbahagia hari ini yaitu Nafla Nurlita atau Nafla yang akan segera mengadakan akad nikah, dan semoga acaranya diberikan oleh Allah kelancaran, kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin. Pada yang terhormat guru-guru mulia kita, Ustaz Sukri, Ustaz Fathur Razi, semua ibu-ibu, bunda, semua jamaah dari berbagai tempat, sehat semua ibu ya. Alhamdulillah. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita telah melaksanakan tadi membaca Ar-Rahman, salawat dan semuanya. Semoga apa-apa yang dicita-citakan oleh Nafla besar, keluarga besar Bayi Abdul Rajab dan Ibu Hajah, semoga Allah kabulkan, Allah terima, amin. Salawat tirik salam tercurahkan pada junjungan alam baginda kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan insya Allah kita yang selalu berusaha menghidupkan sunnahnya dan berharap mendapatkan syafaat ujma di yaumil qiyamah. Nikah, mengapa kita menikah? Ini. Pertama, nikah itu adalah perintah Allah. Semua perintah Allah pasti bernilai ibadah. Betul nggak Bu? Ibadah yang paling lama itu ya nikah. Ya kan ya? Ya. Setelah akad nikah, maka dari awal akad nikah sampai nanti bernilai ibadah. Setiap jam, menit, detik bernilai ibadah. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Ar-Rum 21. Namanya ibadah tidak boleh main-main. Tidak boleh sekedarnya atau asal jadi. Benar Bu? Salat boleh nggak main-main? Asal jadi? Nggak boleh. Puasa main-main asal jadi, boleh nggak? Ya kan? Haji, umroh boleh main-main asal jadi? Tidak boleh. Begitu pula dengan nikah. Namanya nikah tidak boleh main-main asal jadi. Harus sungguh-sungguh karena bernilai ibadah. Ya. Ketika sudah resmi akdun nikah, maka berubah status dari orang lain menjadi suami istri, dari orang lain menjadi mantu mertua, dari orang lain menjadi besan, menjadi keluarga besar, dibersamakan setelah saya terima nikah dan kawinnya dengan mas kawin bla bla bla, dibayar tunai resmi itu. Nah, setelah itulah bernilai ibadah seluruhnya. Amin ya rabbal. Yang kedua, kenapa kita nikah? Karena nikah itu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaisa minni. Nikah itu sunnahku, maka ikuti aturanku. Siapa yang menikah maka termasuk kelompokku, golonganku.
Maka alhamdulillah di rumah ini ada kalimat sangat menarik tuh di bawah jam. Baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Mudah-mudahan nanti naflah seperti ungkapan hadis Nabi ini, baiti jannati, di rumah ini. Amin ya rabbal. Ini ungkapan Nabi, Bu. Sabda Rasulullah. Padahal rumah Rasulullah sangat sederhana. Ya, kadang makan, kadang tidak. Kalau beliau bangun tidur pelepah kurma membekas di tubuhnya. Tapi ungkapan Nabi kepada istrinya, baiti jannati. Tuh, Masya Allah. Makanya naflah mudah-mudahan nanti mendapatkan keluarga menjadi baiti jannati. Apalagi ini luar biasa, ini enggak jodohnya itu namanya sama dengan nama saya dan nama Ustadz Saifullah Sukri. Kan? Rafi Fadli Saifullah Sukri. Berarti luar biasa nih. Rafi diangkat, dimuliakan oleh Allah. Saifullah, pedang Allah. Sukri selalu bersyukur. Masya Allah. Naflah, matahari yang selalu bersinar, yang selalu ceria, selalu membahagiakan suaminya. Amin ya rabbal alamin. Ya, mudah-mudahan jodohnya tepat nih namanya. Namanya Saifullah, itu pedang Allah, sangat tegas. Amin ya rabbal alamin. Baiti jannati, makanya nikah. Coba ibu perhatikan kata nikah sendiri. Dari huruf-hurufnya saja maknanya luar biasa. Ada berapa huruf, Bu, bahasa Arabnya? Nikah. Nun yang pertama, yang kedua kaf, yang ketiga alif. Alif dulu. Yang alif kan nikahun. Yang keempat ha. Apa artinya nih? Nikah. Nunnya artinya nikmah. Nikmah. Ya kan ya? Makanya nikah itu nikmat. Semua dari hal awal sampai akhir membawa kenikmatan. Amin. Nikmat tuh. Nah, untuk mendapatkan kenikmatan diawali ikuti perintah Allah, ikuti perintah Nabi. Contoh sederhana. Nanti mudah-mudahan nanya kepada naflah. Nanti kalau jadi istri minta dipanggil apa? Panggil suaminya apa? Akang, abang, atau mas, atau apa nih? Nah, nanti suami manggil naflah apa? Nah, Rasulullah SAW kalau manggil istrinya, beliau tidak pernah memanggil dengan nama langsung, tapi nama kasih sayang, nama yang membuat senang istrinya. Contohnya Rasulullah memanggil istrinya, ya Humairah, yang kemerah-merahan. Ya Bu. Saya tanya ibu-ibu di sini, suami manggil ibu apa, Bu? Emak lu. Ini maaf ya, ada orang suami jujur tapi jujurnya nyakitin. Ya, istrinya kurus panggil pensil, istrinya gemuk panggil tong. Gemoy katanya. Istrinya cerewet panggil kaleng, istrinya hitam panggil belek. Janganlah suami memanggil istri panggilan kasih sayang, maka mendapatkan sayang terus. Insya Allah. Ya, alhamdulillah saya dari awal nikah sampai sekarang manggil istri nggak pernah manggil nama aslinya. Ya, coba aja lihat di handphone nanti saya. Dulu ada nih, waktu kita ziarah para ustaz, para kiai, para ulama, para guru, satu bis tuh ngadain kuis, dilihat oleh MC. Siapa yang handphone manggil istrinya yang baik? Lihat satu-satu. Siapa? Alhamdulillah Ustadz yang juara. Karena panggilan di dalam handphone Ustadz, sayangku. Yeah. Insya Allah. Nah, kira-kira nanti suami ini naflah nih, kira-kira manggilnya apa nih? Mudah-mudahan panggilan kasih sayang. Insya ya, maaf yang bebek. Loh, sunnah Nabi. Kemudian apa lagi? Kenapa kita menikah? Karena nikah itu pintu sakinah, pintu ketenangan. Bohong orang yang ngomong katanya, saya mah jumlowati seumur hidup. Gak mungkin tenang. Karena fitrahnya manusia itu memang menikah. Fitrahnya menikah. Dengan menikah maka timbul kebahagiaan, ketenangan. Insya Allah. Kebahagiaan, nikmat, ketenangan. Ya. Yang kedua huruf apa? Huruf K. Apa itu? Karomah. Allah berikan kemuliaan. Suami yang bisa memuliakan istri, maka Allah muliakan suami istri.
istri yang memuliakan suami, maka istri itu akan dimuliakan oleh Allah. Amin ya rabbal. Dimuliakan oleh Allah orang yang menikah itu. Itu makanya mendapatkan ketenangan, kebahagiaan, sakinah, mawaddah, warahmah karena rahmah dari Allah. Allah berikan kemuliaan. Makanya Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, saya tanya nih, kira-kira mencium suami itu berapa kali sehari, Bu? Berapa? Nah sunahnya, Bu, nih sunahnya nanti nih Bapak-bapak khususnya mencium istri itu 5 tempat minimal. Nanti bilang kepada Odi panggilannya 5 tempat. Pertama ubun, kedua kening, ketiga pipi, keempat tangan bagian luar, tangan bagian dalam. Supaya apa tuh hikmahnya? Suami yang sering mencium ubun-ubun istri, maka Allah berikan ketenangan buat istri, kebahagiaan, baik kasih sayang. Tuh. Apa supaya mencium kening? Supaya selalu ingat, istri sakit semakin ingat, selalu sayang, selalu ingat dengan suaminya. Kenapa mencium pipi? Agar tambah terus sakinah mawaddah rahmah. Kenapa mencium nih punggung? Apa dia namanya? Punggung. Tangan punggungnya ini namanya apa? Lil ta'zim, untuk memuliakan. Yang ini namanya apa? Lil barokah, untuk berkah. Bunda juga mencium begitu. Jangan mencium suami begini. Anak juga diajarin ya. Anak mencium nih begini menciumnya. Tuh. Depan ta'zim, memuliakan. Dalam lil barokah, untuk berkah. Rezekinya jadi barokah. Amin ya rabbal. Nikah, apalagi huruf alif, ulfah, sayang. Semakin sayang, semakin sayang. Makanya kasih sayang itu dimulai dari awal. Niat yang lurus, hidupkan sunnah Nabi, ya kan? Ya, sayang akan timbul dengan sendiri. Kenapa? Karena kita mendekati Allah yang maha sayang. Maka suami semakin sayang istri, istri semakin sayang suami. Dalam penjagaan Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya istri terbaik ya yang masuk surga cirinya cuma 2, Bu. Pengen Bu masuk surga? Mudah-mudahan ibu-ibu di sini dan semua bapak-bapak juga masuk surga, amin. Pertama, wanita ahli surga itu disebut dengan afifah. Apa itu afifah? Kalau nanti nafla sudah nikah, hatinya itu tertutup kepada laki-laki lain, walaupun laki-laki itu ganteng, kaya, hebat. Kenapa? Karena hatinya hanya milik suaminya, hanya milik Odi, Bang Odi, hanya milik suaminya. Itulah wanita solehah ahli surga, insya Allah. Yang kedua golimah. Apa golimah, Bu? Wanita solehah yang pandai membangkitkan selera suaminya. Selera apa, Bu? Selera ibadah. Jadi suami rajin ibadah, amin. Rajin bangun malam. Makanya nanti nafla bangunin suami kalau belum bangun malam. Kalau belum bangun juga percikan air ke wajah suamimu, kata Nabi. Wad alma fi wajiha, untuk sama-sama bangun tahajud. Belum bangun juga ambil ember. Ibu, Allah Akbar, enggak bercanda. Loh, ya. Allah, gulimah, pandai bagikan selera ibadah. Yang kedua apa? Selera makan. Jadi seorang istri yang solehah itu bisa memberikan semangat makan di rumah. Ya, kenapa? Karena masakan istri itu luar biasa nikmatnya. Karena dengan zikir, dengan sholawat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Yang ketiga, selera di kamar. Wow. Bu, kalau di luar wanita solehah tertutup rapat, kalau di dalam sama suami jablay. Oh, emang sudah saking membangkitkan selera suami. Suami belum minta duluan. Kira-kira bisa begitu nggak, Bu? Bisa. Iya. Dulu. Iya. Makanya mencium suami sedekah. Amin. Mencium istri sedekah. Hubungan suami istri ibadah. Membunuh 70 Yahudi itu. Ya. Jadi nggak usah sering-sering hubungan suami istri, cukup sebulan 30 kali. Seminggu 7 kali. Sehari. Ya nggak apa-apa, Bu. Mawaddah warahmah.
Allah berikan sakinah. Jadi sakinah itu diberikan oleh Allah ketika mawaddah warahmah. 5 menit lagi. Kemudian yang berikutnya nikahun, nunnya nikmat, kapnya karomah, apalagi alifnya sayang, ulfah, dan yang terakhir hikmah. Ya, hikmah. Makanya untuk membentuk keluarga sakinah itu bukan telapak tangan, mudah seperti membalikan telapak tangan. Membuat rumah tangga bahagia itu, masya Allah, berat. Inilah yang diperlukan. Ya, banyak masalah kerak rumah tangga. Jadi pikirannya naflah bukan hanya kamar, tapi bagaimana kita memberikan kebahagiaan dunia akhirat untuk suami kita. Insya Allah kebahagiaan. Makanya doa yang tadi dipanjatkan, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Pemimpin yang bertakwa. Jadi memberikan nuansa keluarga itu kebahagiaan yang luar biasa dunia dan akhirat. Bukan hanya dunia tapi juga akhirat. Dengan menikah maka Allah berikan yang disebut hikmah bahagia dunia dan akhirat. Membentuk rumah tangga itu sulit, yang mudah itu membentuk rumah makan. Rumah tangga berat, ya kan? Rumah tangga rumit. Ada rumah makan sederhana, Insya Allah inilah hikmahnya. Mudah-mudahan tausiah menjelang akad nikah diberikan oleh Allah keberkahan. Kita doakan sekali dengan suratul Fatihah, ya, Nafla Nurlita dengan Rafi Fadli Saifullah Sukri, semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, rumah tangganya baiti jannati, diberikan anak cucu keturunan soleh dan solehah, qurratain waj'alna lil muttaqina imama. Bahagia bukannya dunia tapi juga bahagia di akhirat, bi barakati wa karamati wal hujati. Suratul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih, jazakumullah khairan katsira. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ustaz Haji Saifullah.